Kembali lagi bersama saya dengan Steven Chandra di pertemuan kedua, yaitu konsep MVC. MVC yaitu Model View Controller itu merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Berikut untuk contoh dari model, contoh dari controller, dan juga contoh dari view. Nah, untuk extension yang akan kita download itu adalah sebagai berikut. Ada Laravel Extension Pack, ada PHP Namespace Resolver, PHP NF FMT atau PHP Formatter, Auto Close Tag, Auto Rename Tag, dan Code Snap yang akan memudahkan pekerjaan kita pada VS Code nanti. Dan yang di sini ada root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user seperti get, post, put, delete dengan function atau controller tertentu dalam aplikasi. Ini contoh dari basic root, yaitu penulisan rootnya hanya menggunakan tanda garis miring yang menunjukkan default root yang akan dipanggil pada saat pertama kali diakses melalui metode get. Yang kedua ada root parameter, itu digunakan untuk menangkap nilai variabel dari URL dan menggunakannya dalam fungsi atau controller. Penulisan variabel ini biasanya dilakukan dengan buka atau tutup kurung kurawal. Contohnya ada di bagian ini. Nah, jumlah parameter pada function sesuai dengan jumlah parameter yang ada pada URL parameter. Pada kode di atas itu bersifat required. Jadi, parameter itu harus ada. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan error. Nah, yang terakhir adalah name root. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan name root dengan menggunakan function. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi rute dasar. Laravel ini menggunakan file routes/web.php untuk mendefinisikan rute yang mengarahkan ke controller. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buka dulu file routes/web.php-nya di Visual Studio Code. Nah, ini sudah ada. Lalu kita tambahkan rutenya pada seperti contoh. Kita tambahkan dulu. Nah, di sini masih terjadi error karena controllernya itu belum kita buat. Kita lanjut yang nomor 2, yaitu membuat controller. Controller ini digunakan untuk menangani logika dari aplikasi. Jadi langkah-langkahnya kita jalankan dulu pada terminal, lalu kita jalankan perintah php artisan make controller greeting controller. Oke, maka file greeting controllernya sudah dibuat di app http models, dan ini dia filenya. Nah, berikut merupakan contoh dari kode controller. Kita tinggal isi aja sesuai yang kita mau. Yang ketiga yaitu menambahkan view. Jika kita ingin mengembalikan tampilan dari controller, kita dapat membuat view dan memanggilnya di controller. Untuk membuatnya kita buat dulu file resource view greeting.blade.php. Kita buatnya file ini secara manual. Kita ke menu app, kita ke menu resources, view,
dan kita buat file baru namanya greeting.blade.php. Nah, file blade-nya sudah ada. Greeting.blade-nya sudah ada. Kita ikuti sesuai yang ada di contoh. Lalu kita ubah method index di greeting controller untuk mengembalikan view tersebut. Nah, di sini ada method di greeting controller, yaitu function index. Kita ubah yang return ini, kita ubah menjadi return view greeting. Maka view yang ada di greeting ini akan dipanggil melalui controller, greeting controller. Kita masuk ke pembuatan controller. Setiap controller itu mewakili satu tabel di database atau satu logic bisnis proses sesuai kebutuhan. Nah, penambahan file controller ini dilakukan dengan menambahkan controller di belakang dan bersifat camel case. Nah, untuk pembuatan controller ini dapat menggunakan perintah sebagai berikut, dan ini merupakan perintah untuk pembuatan controller yang sudah memiliki beberapa basic function CRUD secara default. Untuk mengirimkan data ke view, itu dilakukan dengan mengisikan parameter kedua dari function view dengan data yang sudah dibungkus dengan array. Contohnya sebagai berikut. Kita lanjut ke pembuatan login dan register. Sebelumnya kita harus menginstal Laravel Bridge terlebih dahulu, karena Laravel Bridge ini merupakan package yang disediakan oleh Laravel untuk mempermudah proses pembuatan fitur authentication seperti login, register, dan reset password. Dan ini merupakan manfaat utama dari Bridge. Yang pertama adalah fast coding, yang kedua easy to custom, yang ketiga REST API, dan keempat adalah simplify. Contoh project yang bisa kita buat, yang pertama kita install dulu Laravel projectnya dengan menggunakan perintah ini. Kita pindahin ke terminal. Oke, kita ketik perintahnya tadi. Nama projectnya di sini kebetulan kami membuat project UMKM, jadi kami menggunakan UMKM nasi ekonomi makmur. Nah, maka filenya akan terdownload dan diinstal. Akan membuat project Laravel. Oke, di sini sudah ada filenya. Kita lanjut ke install Laravel Bridge. Kita copy dan kita paste aja. Lalu kita tunggu. Di sini Laravel Bridge ya sudah terinstall. Jadi kita kemudian jalankan perintah untuk menginstal Bridge dengan view berbasis Blade. Jadi di sini kita ketik aja dan lalu kita tunggu lagi proses penginstalannya. Jika sudah, kita ketik lagi npm run dev. Jadi kita sudah masuk.
Coba kita klik localhost-nya. Oke, berarti sudah bisa. Kemudian kita migrate database-nya. Oke, berarti database-nya sudah termigrate. Sekarang kita tinggal jalankan servernya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada tampilan login dan registernya. Kita coba login aja. Misalnya di sini saya menggunakan email steven123@gmail.com dengan passwordnya. Nah, kita coba login. Oh iya, kita coba register dulu. Terlebih dahulu kita coba register. Misalnya Steven123. Kita register. Nah, di sini kita telah berhasil login. Untuk menambahkan resource-nya, kita bisa ganti logonya itu yang tadi. Kita ganti foldernya, dia jadi pada Laragon. Dan kita pindahkan dia ke folder public, ke folder build, assets. Kita paste saja di sini. Bisa kita lihat di VS Code-nya sudah ada logonya. Pada bagian resource, views, component, dan application, kita dapat ganti filenya menjadi sebuah sintaks seperti ini, yaitu dimana kita ambil gambarnya dari folder build, assets, dan logo JPEG. Ini dia logonya. Dan kita atur jaraknya itu adalah lebarnya adalah 100 pixel. Kita lihat pada webnya, maka logo Laravel-nya sudah diganti menjadi nasi ekonomi 40. Selanjutnya, kita sudah berhasil mengakses halaman login dan register, mengkostumisasi views. Ya, ini ada beberapa file yang dapat kita ubah. Yang pertama adalah tampilan untuk login, registrasi, dan juga lupa password. Yang sudah tadi kita terapkan pada halaman setelah login. Nah, kita juga bisa tambahkan middleware authentication di routes yang ada di file routes/web.php. Kita bisa buka di sini di folder routes. Begini dia. Ada middleware-nya sudah secara default. Ini merupakan contoh dari middleware-nya. Pembuatan model. Pada pembuatan model ini sama seperti cara kita membuat controller tadi ya. Sintaksnya hampir sama aja. Cuman bedanya kita di sini ingin membuat model. Sekian penjelasan materi dari saya pada pertemuan kedua ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.